Kalau sudah amalan itu diberikan, diamalkan, nggak perlu ngeluh nggak punya duit. Karena duitnya Allah akan datangkan dari berbagai arah. Tidak usah mengeluh, nggak ada rizki, rizkinya sempit. Karena Allah akan perluas, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-murril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hadirin hadirat rahimakumullah, satu kunci membuka berkah rizki dari pintu langit dan bumi agar kita tidak perlu susah payah untuk menderita di dalam waktu masa pandemi. Ya. Yang ini nanti kita coba sedikit ulas supaya dari berbagai aspek. Tentunya ini untuk menambah dari bekal kita supaya tidak terlalu resah, tidak usah gelisah menghadapi situasi apapun di dunia ini. Saya sampaikan kalau sudah amalan itu diberikan, diamalkan, nggak perlu ngeluh nggak punya duit. Iya. Jadi kalau amalan sudah diberikan, diamalkan, tidak perlu ada orang mengeluh nggak punya duit, karena duitnya Allah akan datangkan dari berbagai arah. Tidak usah mengeluh nggak ada rizki, rizkinya sempit, karena Allah akan perluas, insya Allah. Pembuka pintu rizki. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, ini saya sampaikan seluruh arah. Makanya tadi saya sampaikan kalau ini sudah menjadi ilmu, amalkan, insya Allah ibu bapak tidak akan ngeluh nggak punya rizki, nggak punya duit. Ya, pokoknya yakin, amalkan. Yang pertama, ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, dikutip dalam kitab Abwabul Faraj. Ini merupakan karya dari Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau itu ulama ahlus sunnah ahli hadis yang lahir di kota Makkah. Diriwayatkan bahwa ada seorang sahabat, dia mengeluh kepada Rasulullah. Ngeluh dengan kondisi ekonominya. Apa kata dia? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, sedih dia. Ya Rasulullah, mau nangis di hadapan Rasulullah. Rasulullah kalau sudah melihat begitu yang iba itu, kasihan juga. Kenapa dunia seolah-olah tidak menginginkanku ya Rasulullah? Semua usahaku bangkrut, peternakan, pertanianku selalu gagal. Sambil Rasulullah tersenyum, beliau mengajarkan tasbihnya para malaikat dan tasbihnya penghuni alam semesta. Kata Rasulullah, bacalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kau baca 100 kali sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Tapi kalau terlanjur sudah subuh, kamu sholat dulu. Sholat sunnah fajar, setelah itu baru baca subhanallahi wa bihamdihi
Subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Apa kata Rasulullah? Maka dunia akan merangkak mendatangimu. Dunia akan memohon kepada Allah agar engkau memiliki dan mengejarmu tanpa kau mengejarnya. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Beberapa bulan kemudian sahabat ini datang lagi kepada Rasulullah. Dia cerita, ya Rasulullah, sekarang aku bingung dengan hartaku. Kemana harus aku letakkan? Hasil usahaku melimpah ruah, peternakanku demikian banyaknya. Bayangkan. Bingung naruh duit. Bingung naruh mobil. Garasi cuma cukup 1. Mobilnya 3. Itu tasbihnya para malaikat dan semua penghuni alam. Itu bacanya sekali lagi waktu fajar. Sebelum subuh bagus sampai ke waktu subuh. Kalau sudah subuh, sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Setelah itu baru baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Yang kedua, diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad. Beliau menceritakan seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ia mengadu kefakirannya. Dia datang kepada Rasulullah mengadu tentang kefakiran yang menimpanya. Lalu Rasulullah bersabda, apabila kamu masuk ke rumahmu, ucapkan assalamualaikum. Jika engkau masuk ke rumah yang diyakini tidak ada orang di dalamnya, maka kamu baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian kau baca surat Ikhlas 3 kali. Jadi ini Rasulullah ngajarin. Kalau kalian masuk ke rumahmu, baca assalamualaikum. Rumah sendiri, masuk assalamualaikum. Bapak-bapak habis sholat Jumat masuk assalamualaikum. Bapak-bapak keluar habis pulang kerja masuk assalamualaikum. Pokoknya setiap masuk ke rumahnya assalamualaikum. Tapi kalau yakin di dalamnya nggak ada orang, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian baca surat Ikhlas 3 kali. Dengan bismillah, baca kulhu 3 kali dengan basmalah. Nah, ibu bapak hadirin, nah orang ini, sahabat ini kemudian mengamalkan. Maka melimpah ruah rezeki orang itu sampai membajiri tetangga. Maksudnya hampir tiap hari dia tetangganya dibagi. Kalau beli duren itu bukan cuma 3, itu langsung semobil-mobilnya bagi-bagi tetangga. Kalau sekarang kan masih kalau beli duren ya alhamdulillah tetangganya dibagi, tapi baunya doang. Ini karena melimpahnya. Udah berapa? 2. Yang ketiga, makanya saya bilang kalau ini udah dikasih masih ada ngeluh nggak punya duit, nggak beres, nggak diamalin. Yang ketiga, diriwayatkan oleh Syekh Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syattar dalam Khosyah I'anatut Talibin ala Fathil Mu'in. Ini telah diriwayatkan banyak hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan sejumlah sahabat untuk mengamalkan bacaan ini yang fungsinya untuk memperluas rezeki. Bahkan sebagian arifin mengatakan amalan ini mujarab dalam melapangkan rezeki lahir maupun batin. Baca amalan ini sudah pernah saya sampaikan beberapa kali, yaitu la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Setelah sholat zuhur, habis sholat zuhur, ya wirid-wirid biasa-biasa, doa biasa begitu.
La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Begitu sudah 100 tutup. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nanti rizkinya nggak putus. Utang lunas. Saya lihat kan wajah-wajah ibu bapak-bapak kelihatan wajah punya utang banyak. Makanya agak surem dikit. Insya Allah. Ini habis zuhur udah ada. Iya kan? Habis subuh ada. Masuk rumah ada. Yang keempat. Diriwayatkan oleh sahabat Anas. Bahwa Rasulullah SAW bersabda. Man qara'a yaumul jum'ah. Man qara'a yaumul jum'ah. Allahumma aghnini bifadlika amman siwaka wa bihalalika an haramika. Ada riwayat lagi. Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Ada beberapa redaksi. Dibaca 70 kali. Maka dia tidak sampai lewat 2 Jumat akan diberikan kekayaan oleh Allah. Ini talk share banget. Kalau di kitab Maraqul Ubudiyah itu Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud ahnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwa. Kalau yang di kitab takrib kitab Maraqul Ubudiyah di kitab itu hadis. Tinggal ibu bapak yang sudah hafal yang mana, gitu aja. Tapi bacanya 70 kali. Kapan bacanya? Pokoknya di hari Jumat. Yang lebih mau baca malam boleh, siang boleh, sore boleh, 70 kali. Pokoknya nggak akan lewat dari 2 Jumat. Ini yang sudah terdesak dengan utang dikejar-kejar, apalagi dikejar-kejar sama itu, baca. Masih kurang satu lagi. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dikisahkan bahwa suatu ketika Nabi SAW bertanya kepada Zubair bin Mu'tim. Sahabat Zubair bin Mu'tim ditanya, wahai Zubair, apakah engkau suka apabila engkau akan bepergian? Engkau termasuk orang yang berpenampilan baik dan paling banyak berbekalannya. Gampangnya ngomong, Rasul mengatakan, ya Zubair, apakah kamu mau kalau bepergian dengan siapapun, kamu termasuk orang yang paling hebat, yang paling kaya, yang paling tampan? Sahabat Zubair jawab, "Naam, iya, betul ya Rasulullah." Kalau begitu, bacalah 6 surat dalam Al-Quran. Dimulai dengan suratul Kafirun sampai surat An-Nas. Selalu mulai dengan bismillah dan ditutup dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai selesai. Setelah kuliah bawahnya idza ja an-nasr. Setelah idza ja bawahnya tabat al-lahab. Setelah al-lahab al-ikhlas. Setelah al-ikhlas Al-Falaq. Setelah Al-Falaq An-Nas. Minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Itu yang dimaksud dibuka bismillah, ditutup bismillah. Ini Rasulullah menyampaikan kalau mengamalkan itu dia akan berpergi. Pergi sama siapa aja. Kelihatan lebih kaya, lebih penampilan. Itu baca. Nah, setelah itu Rasulullah mengatakan kepada sahabat Zubair mengamalkan. Kemudian cerita bahwa ketika dia bepergian selalu dia dengan siapapun dia akan unggul, insya Allah. Nah, ini amalan-amalan ini tinggal kita amalin. Itu udah 5. Jadi amalin antum. Ini sekarang kita ngaji. Bulan besok ngaji, bulan depannya, jadi 2 bulan. Jadi ini dalam kondisi apapun, insya Allah kita akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Harta akan ngejar kepada kita.
kita akan kewalahan insya Allah. Yang penting syukur. Begitu Allah limpahkan harta, syukurnya gunakan harta kekayaan uang kita untuk kemaslahatan insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang terakhir, persembahan satu lagu Mabruk Alfa Mabruk untuk Ustadz Ahmad Halimi. Mabruk Alfa Mabruk alaika mabruk. Mabruk Alfa Mabruk alaika mabruk. Mabruk Alfa Mabruk ya minadik mabruk.